Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kelas kita. Alhamdulillah kita masih mempunyai nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa pada kelas pada hari ini. Baik, kita lanjutkan ya kelas kita pada hari ini dengan topik kontradiksi dalam Bible ya. Terakhir kita sudah membahas topik yang ke-45. Sekarang kita masuk topik yang ke-46 ya. Kemarin saya ada satu yang saya selipkan kalau nggak salah ya. Jadi ini nomornya nanti, ini kan apa namanya, nomornya tuh kita anggap sebagai nomor 46 aja ya. Iya. Oke, yang topik berikutnya adalah siapakah murid Yesus yang ke-10. Nah, kita lihat ada kisah tersebut ada di Matius, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Di Yohanes tidak ada. Nah, kita lihat di Matius, murid yang ke-10 adalah Tadeus. Di Markus, sama, yaitu Tadeus. Tapi di Lukas adalah Simon orang Zelot. Nah, kita bisa cek masing-masing di nama-nama yang disebutkan dalam gospel tersebut sambil kita hitung. Itu apa namanya? Saya berikan nomor ya, memang ya, nomor urut gitu, supaya jelas perbedaannya di mana. Coba Zaki baca yang di Matius coba. Yang di Matius ya, itu kan disebut Tadeus di Matius 10 ayat 2 sampai 4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, itu yang pertama, dan Andreas kedua, saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus ketiga, dan Yohanes saudaranya yang keempat. Kemudian Filipus itu yang kelima, kemudian Bartolomeus yang keenam, kemudian Thomas yang ketujuh, dan Matius pemungut cukai yang kedelapan, Yakobus anak Alfeus yang ke-9, dan Tadeus yang ke-10. Nah, Tadeus yang ke-10. Ya. Terus lanjut, 4 Simon orang Zelot 11, dan Yudas Iskariot 12 yang mengkhianati dia. Jadi ada 12 murid Yesus yang ada di Matius disebutkan. Tadeus yang ke-10. Oke, yang coba Bari, yang Markus coba baca. Dalam Markus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kedua-belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, itu yang pertama. Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang kedua diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas yang keempat. Kemudian ada Filipus yang kelima, ada Bartolomeus yang keenam, kemudian Matius yang ketujuh, Thomas yang kedelapan, Yakobus anak Alfeus yang ke-9, kemudian Tadeus yang ke-10. Simon orang Zelot 11, 19, dan Yudas Iskariot 12. Nah, itu yang Lukas coba baca. Yang di Lukas pasal 6, 13, 16. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. 14. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, dan 16 Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, di situ ada nggak Tadeus? Nggak ada. Tadeus. Nggak ada. Coba cek yang di Lukas, ada nggak Tadeus? Nggak ada. Nggak ada. Dari awal sampai habis nggak ada Tadeus. Yang ada huruf T pun cuma Thomas. Hah?
Yang ada huruf T-nya cuma Thomas. Nggak ada kan Tadeus? Nggak ada. Gimana? Tersisip kan. Jangankan yang ke-10 ya. Ada aja. Nah, ya. Kenapa beda ya? Mungkin Kok bisa gitu ya? wartawannya nggak hadir mungkin. Wartawannya kan. Ya. Dari sini kan kelihatan. Yang Matius Tadeus, yang Markus Tadeus, yang Lukas kok nggak ada malah Tadeusnya. Ya, yang di Yohanes nggak ada ya. Oke, jadi kita anggap ini sebagai suatu perbedaan ya. Bisa nggak melengkapi? Bukan. Kalau Tadeusnya masuk di Lukas jadi berapa muridnya? 13. Nah, 13 jadinya. Apakah apa mungkin ada orang yang nama lainnya Tadeus di Lukas? Apa mungkin Tadeus itu orang Simon? Hah? Oke lah, kita tinggalkan untuk ini ya, untuk kalangan Kristen aja ya. Iya, mereka membahas di Oke, berikutnya. Dalam perjamuan kudus, Yesus memberikan apa dulu kepada murid-muridnya? Nah, kita lihat nih ada urutan yang berbeda. Ini juga terjadi kontradiksi di Matius, Markus, dan Lukas. Kalau di Matius, roti dulu baru anggur. Di Markus juga sama, roti dulu baru anggur. Tapi kalau di Lukas, anggur dulu baru roti. Mungkin ini kelihatannya sepele ya. Tapi gimana ya kalau dibilang ini kitab suci gitu. Nah, coba baca dari yang Matius, salah satunya Pak. Oke, dalam perjamuan kudus Yesus memberikan apa dulu kepada murid-muridnya? Kita lihat di Matius, itu disebutkan roti dulu baru lalu anggur. Di Matius 26 ayat 26 sampai dengan 27. Di ayat 26 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di ayat 27 dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Jadi disuruh makanlah dulu tadi, yang roti baru anggur. Itu di Matius. Nah, coba di Markus. Markus 14, 22, 23. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya lalu membagikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. 23. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Di Markus ini dahulan roti baru minum gitu. Nah, coba yang di Lukas. Dalam Lukas pasal 22 ayat 17 sampai 19. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, jadi ada nggak perbedaan Matius, Markus, Lukas kalau baca ayat-ayatnya? Ada ya? Cuman kalau orang itu menyanggah orang itu menyanggah, itu kan cuman urutannya aja, bisa jadi kalau dibalik-balik nggak masalah lah katanya. Ya, tapi kan gini, anggaplah tiga wartawan itu hadir di perjamuan kudus, anggaplah. Ya. Apa yang dilihat beda-beda? Harusnya sama. Yang dilihat kan sama. Atau mungkin daya ingatnya yang beda-beda. Kan gitu, kalau dalam hadis kita kan daya ingat mempengaruhi. Nah, itu yang penting kan. Iya. Di dalam Islam kan kita sangat menjunjung tinggi yang namanya Hafalan apa ya namanya ya? Pertama dari matannya, fikohnya. ya, kemudian sanatnya. Bisa dipercaya nggak gitu ya perawi-perawinya kan? Nah, kalau di dalam hadis kan perawi itu harus dikenal siapa gitu kan, orang itu kan pernah bohong apa enggak gitu kan. Nah, sedangkan ini tiga-tiganya ternyata tidak menuliskan nama daripada si penulis gitu. Bahkan empat-empatnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada yang menulis saya bernama Matius menulis ini untuk siapa misalnya. Iya. Tidak ada. Betul. Begitu juga saya bernama Markus atau yang Lukas juga tidak ada. Semuanya nama-nama itu adalah nama-nama yang
diatributkan. Nah, diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Ya. Pertama oleh Santo Papias namanya, boleh dicatat. Dia pertama kali menyebutkan mengatributkan nama-nama gospel itu di tahun 135 Masehi. Yang kedua, bapak gerejanya itu adalah Irenaeus. Irenaeus dia mengatributkan juga nama-nama itu di tahun 185 Masehi. Nah, seperti tadi saya bilang, tidak ada dari penulis-penulis ini atau dari keempat gospel ini yang mengaku bernama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi artinya keempat gospel itu semuanya anonim. Tahu anonim ya? Tidak bernama gitu. Sama kayak unknown juga. Hah? Sama kayak unknown, nggak diketahui gitu. Announce. Oh, unknown. Iya, Ya, unknown ya, tidak diketahui. Beda dengan surat-surat yang ditulis, yang dianggap ditulis oleh Paulus. Kalau Paulus setiap kali menulis surat kepada jemaatnya, entah itu di Galatia, di Roma, di Korintus, dan segala macam, dia selalu menulis, aku, Paulus, hamba atau Rasul Yesus Kristus gitu misalnya. Di Bible yang lain ada yang tulis, apa ya namanya, Rasul Isa Al-Masih, juga ada yang nulis begitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa apa? Keempat gospel ini, pertama, tidak diketahui perawinya, ya. Jadi tidak jelas siapa yang menulis. Yang kedua, beritanya juga ya walaupun mirip-mirip kisahnya, tetapi ada ketidak konsistenan gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya, apakah Yesus tidak mau minum anggur lagi? Nah, coba di Matius, Markus, hanya di Matius dan Markus saja. Coba baca yang di Matius. Baca cepat aja. Matius, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Lalu di Matius 27:34 dikatakan, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Mau minum nggak? Enggak. Hah? Enggak Coba ini Markus. Markus 15:25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Markus 15:23-36. Lalu mereka memberi anggur bercampurmu kepadanya, tetapi ia menolaknya. Maka datanglah seseorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Minum nggak Yesus di Markus? Ayat 36 tuh. 36 coy. Ayat 36. Menolak Ustaz. 36 bukan 23. Kayak lalu Oh iya. Yesus minum serta berkata. Minum. Katanya nggak mau. Aduh, gimana nih? Ya, mungkin Minum kan? Iya. habis link. Dan memberi Yesus minum, ya kan? Akhirnya mau juga minum ya. Oke, sudah berpikiran. Nah, ya. Ada unsur. Nggak usah dibahas lah ya, cukup lah ya ini ya. Jelas ya? Jelas. Oke, berikutnya. Berapa hari setelah pengajaran Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke gunung? Coba di Matius itu 6 hari, di Markus tidak ada, di Lukas 8 hari. Coba baca Matius dan Lukas. Matius 17 ayat 1, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Berapa hari? 6? 6 hari. Kan? Coba di Lukas. Lukas 9:28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Tambah 2 hari. 8 hari. 8. Tapi ada kata kira-kira itu. Kalau kira-kira kan bisa lebih bisa kurang ya. Nah, sama juga, nggak jelas juga itu. Hah? Kan namanya kira-kira 8 hari. Berarti kan mungkin bisa nambah bisa kurang kan? Bisa nambah, Bisa bisa lebih kurang. bisa kurang ya. Iya. Tapi kan Nah, gimana? kita nggak tahu kemungkinannya juga.
Nah, yang salah tuh 6 hari atau 8 hari gitu aja. Kira-kira mungkin. Nah, Kalau kira-kira. kalau menurut saya yang kira-kira, karena untuk ukuran sebuah kitab suci itu nggak pantas ditaruh kata kita nggak kira-kira. pantas, Harusnya kan apa namanya, objektif yang tepat gitu kalau menurut saya. Fix gitu ya. Kalau bilang 8 hari nggak usah pakai kira-kira. Soalnya kitab suci gitu. Ya kan dia nulis, bukan kamu yang nulis kan. Suka-suka dia nulis. Ya, protes aja. Ya. Ya, jelas ya. 6 hari atau 8 hari gitu. Yang salah yang mana gitu. Oke. Kemudian berikutnya. Apakah Yesus berdoa minta untuk diselamatkan dari penyalipan? Nah, coba kita simak, kita cek masing-masing dari keempat gospel. Ini empat-empatnya ada nih. Coba cek. Di Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Minta nggak diselamatkan? Minta. Minta. Lanjut, Markus. Markus 14:36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Minta diselamatkan. Oh iya, kan gitu. Lanjut, Lukas. Di Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau malu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Oke, Yohanes. Yohanes 12:27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Nah, kira-kira kalau begitu, yang Yohanes minta diselamatkan nggak? Enggak. Katanya tidak. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini gitu kan? Ke dalam keadaan penyaliban. Nah, jadi kontradiksi nggak? Kontra dong. Hah? Sebenarnya nggak tega ya ngomongnya ya. Iya. Cuma gimana ya? Cuman kenyataannya ya kontradiksi. Iya, ayat-ayatnya begitu ya ngomongnya. Kita kan bukan tafsiran ya, kita kan kontekstual. Iya, ini kita bukan tafsiran loh. Kita nggak boleh nafsirin kitab suci orang lain. Gak ada roh kudus sama kita. Kita apa yang tertera aja gitu. Iya, ya kan? Gak sok-sokan kita gitu. Tafsirkan. Oke, setuju ya? Kok bisa banyak sekali ya? Hah? Bisa banyak sekali ya? Belum selesai lagi saya sepanjangnya. Ini baru berapa tadi? 51. 50 ya? 51. 51 ya? Ini 51 ya. Nah, baru 50 loh. Dari yang saya masukkan itu 275 loh. Ini 50. Kitab suci tapi sebanyak itu kontradiksi ya? Nah. Oke. Lanjut ya. Apa yang Yesus katakan tentang penyangkalan Petrus? Nah, ini ada di Markus dan Yohanes. Coba cek yang di Markus. Yang di Markus 14:30 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Perhatiin, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau, Petrus, telah menyangkal aku 3 kali. Iya. Berarti sebelum ayamnya berkokok selesai 2 kali, Petrusnya sudah menyangkal 3 kali. Iya. Sekarang baca yang Yohanes. Yohanes 13:38. Menjawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkaulah menyangkal aku 3 kali. Jadi, kalau di sini bacanya ayamnya berkokok berapa kali? Sekali, Sat. Sebelum ayam berkokok. Sebelum. Iya, sebelum ayam Berarti berkokok. belum berkokok ayamnya. Kalau yang di Markus tadi sebelum ayam berkokok 2 kali. 2 kali. Oh. Beda nggak? Beda. Kira-kira Ustadz. Beda nggak? Beda. Berarti kalau yang Markus itu udah berkokok. Sebelum 2 kali berkokok, Sebelum 2 kali. sudah nyangkal 3 kali. Kalau yang di Yohanes, sebelum ayam berkokok sudah nyangkal 3 kali. Beda kan? Perbedaannya. Ada perbedaan kan? Ada. Ini nggak bisa dibilang melengkapi. Ah, Karena kalau sebelum ayam berkokok itu ayam sama sekali nggak ada yang berkokok. ya. Kalau dibilang sebelum berkokok kali bisa jadi dikokokkan sekali Pertama ya. dia sudah. Sebelum kedua kali, Petrus sudah nyangkal 3 kali. Kalau ini ayamnya belum berkokok, Petrus sudah nyangkal 3 kali gitu. Iya. Ya, beda kan? Kecuali yang di atas 3 kali, di sini 2 kali mungkin bisa melengkapi lah gitu.
Sama aja nggak bisa. Oke? Setuju nggak nih kontradiksi? Setuju. Oke, lanjut ya. Siapa yang akan mengutus Roh Kudus? Nah, ini malah bertentangannya di Yohanes doang nih. Di Matius, Markus, Lukas malah nggak ngomongin masalah ini. Coba baca di Yohanes. Yohanes 14 ayat 26, tetapi menghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang ngutus? Di Yohanes 14:26 tuh yang mengutus Roh Kudus siapa? Bapa. Nah, sekarang Yohanes 15:26. Yohanes 15:26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang utus siapa? Penghibur yang akan kuutus. Aku, katanya Yesus. Yesus. Dari Bapa lo ya. Iya. Tapi yang mengutus Yesus gitu. Iya. Gimana caranya dari Bapak tapi nggak? Nanti ada kalangan yang berkata, ya Yesus itu ya Bapa gitu. Nah, iya. Berarti kalau ada kalimat yang akan kuutus dari Bapa, berarti kan ada dua entitas dong. Iya. Iya Dua kan? oknum. Dua oknum. Beda kan? Beda. Nggak bisa dia bilang Yesus itu Bapak karena ada bahasa dari. Nah, oke. Iya. Lanjut. Sebelum Yesus sampai ke rumah Yairus, anak Yairus sudah mati atau belum? Nah, kita cek di Matius coba. Matius 9:18. Matius 9:18. Sementara Yesus berkata demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Sudah meninggal belum? Baru saja meninggal katanya. Baru saja meninggal. Sudah meninggal. Berarti sudah meninggal ya? Coba Markus. Markus 5 ayat 22-23, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Hampir mati. Sudah mati belum berarti? Belum. Belum kan? Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, ini yang diceritakan sama kan? Kepala rumah ibadatnya namanya siapa? Yairus kan? Betul kan? Dia juga menceritakan tentang anak yang perempuan. Nah, cuman keadaannya kenapa berbeda? Yang di Matius baru saja meninggal, yang di Markus hampir mati. Coba yang di Lukas. Di Lukas 8 ayat 41-42 dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Di ayat 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Hampir mati, belum mati. Berarti belum mati. Belum. Beda nggak sama Matius? Namanya Matius sudah meninggal. Ya, baru saja meninggal. Nah, itu Matius dari mana bisa tahu kalau anaknya sudah mati gitu ya? Mungkin diceknya Kabar burung bisa. Kabar. Ya, beda kan? Beda. Lanjut ya. Siapa yang membuat permohonan agar kelak duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus? Nah, ini adalah permohonan dari anak-anak Zebedeus. Coba cek. Matius 20:21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang engkau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Nah, di Matius siapa yang minta? Sang ibu. Oh, sang ibu, Ustaz, karena ibunya yang memohon kepada Ya. Yesus. Ibunya kan yang ngomong ke Yesus kan, yang minta kan. Coba cek di Markus.
Markus 10, 35-37. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu mereka berkata, perkenalkanlah kami duduk dengan kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Ini permintaan dari anak-anak Zebedeus. Langsung ya, Yakobus dan Yohanes kan yang minta. Iya. Di Markus yang minta Yakobus dan Yohanes, di Matius yang minta ibu-ibunya. Gitu. Ibunya mereka gitu maksudnya. Beda kan? Beda. Jauh. Di Lukas dan Yohanes tidak ada kisah mengenai ini. Oke, berikutnya. Kesaksian Yesus akan dirinya itu benar atau tidak benar? Ini malah kontradiksinya cuma di Yohanes saja. Coba cek Yohanes 5:31 dan 8:14. Yohanes 5:31 dikatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Di Yohanes 8:14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Di Yohanes 5:31, kesaksian dia tidak benar kalau dia bersaksi. Kalau Yohanes 8:14, kesaksian aku itu benar karena dia tahu kemana dia datang dan kemana dia pergi. Terus yang salah yang mana? Saya deh yang salah. Ya, beda kan? Berikutnya, dalam mengutus ke-12 murid, boleh nggak membawa tongkat? Ya, coba cek di Matius, Markus, dan Lukas. Di Yohanes tidak ada kisahnya. Cek di Matius, boleh nggak bawa tongkat? Matius Ya. Matius 10. Matius 10, 9, 10. Yang 9-nya, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Yang 10, janganlah engkau membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi Matius ini jangan, Ustaz. Nah, nggak boleh kan? Nggak boleh. Coba yang Markus. Markus 6 ayat 7-9, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dan ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Nah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Di Lukas? Lukas. Yang di Lukas 9 ayat 1-3 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Tandanya tidak boleh di Lukas 9. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Sama kayak Matius nggak boleh juga. Jadi yang beda Markus sendiri malah ya. Iya, Markus. Padahal Matius dan Lukas itu yang menyadu dari Markus loh padahal. Dia menafsirkan. Matius dan Lukas itu menyadur dari Markus, kemudian berimprovisasi, terus menambahkan dengan sumber yang lain. Kok malah berbeda gitu ya? Nah. Padahal ini kisahnya sama kan? Topiknya sama kan? Mungkin dalam improvisasi itu, Ustaz. Di dalam improvisasi yang tadinya Berlebih. boleh jadi nggak boleh gitu ya. Ngantuk kali, Ustaz. Improv di versi. Oke kan? Beda kan? Ya. Sebentar. Nah, berikutnya. Yesus menyembuhkan pengemis yang buta di Yeriko itu pada saat Yesus keluar atau pada saat Yesus datang di Yeriko. Cek di Matius, Markus, dan Lukas. Di Yohanes tidak menceritakan. Jadi kita lihat perbedaannya. Di Matius coba silakan. Nah, coba kita cek di Matius 20, 28, 30. Pada ayat 28. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Yang di ayat 30-nya, dan 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Di dalam Matius ini keluar dari Yeriko, Ustaz. Ketika keluar. Keluar kan? Ya. Sebentar. Coba cek di Markus.
Markus 10 ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Gimana? Kalau di Matius keluar dari Yeriko, kalau dari Markus tiba di Yeriko. Nah, coba di Lukas. Lukas 18 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Tiba. Hampir tiba malah kan? Hampir ya, tiba. anggap aja baru tiba lah gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau hampir tiba itu belum tiba. Belum tiba, iya. Ya anggap saja sudah tiba lah. Taruhlah ada tiba. Tapi kok di 30 itu yang Matius 2 orang, di sini kok 1 orang. Nah, nanti ada lagi itu. Itu nanti adalah kontradiksi yang lain gitu. Ini saya cuman memperlihatkan Tiba apa keluar? yang di Matius itu udah keluar baru ada berurusan sama orang dengan pengemis. Kalau di Markus sama di Lukas dia tiba dulu baru ada urusan dengan pengemis gitu. Atau mungkin keluar tuh kata mereka tiba juga. Nah, kami tiba nih. Udah keluar. Siapa tahu penafsirannya gitu. Jangan menafsirkan. Oh, ya nggak boleh. Nggak boleh menafsirkan. Berarti yang kita murni. Oh, mungkin tetap bahasanya terbalik. Beda ya. Lanjut. Nah, sekarang baru saya tanya, berapa pengemis gitu yang minta disembuhkan oleh Yesus gitu. Silakan baca. Yang Matius. Yang di 30-nya, Ustaz. Nah, Matius 29:30. ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Di 30-nya ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Nah, di Matius ini ada 2 orang buta. 2 orang. Nah, coba cek Matius, Markus, dan Lukas. Kita cuma bacain doang loh. Ya. Lukas 18:35. Lukas, Markus dulu dong. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Berapa orang? 1 orang. 1 orang. Lukas berapa orang coba? Adapun di Lukas dikatakan Lukas 18:35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Satu orang. 1 orang ya? 1 orang. Berarti 2 lawan 1 dong berarti. Iya, menang dong Markus Lukas. Kok dilawan-lawan kan? Loh enggak kan kita bandingin kan? Kan ada tiga gospel kan? Iya, betul. Yang 1 bilang 2 orang, yang 2 bilang 1 orang. Yohanes bingung dia. Yohanes malah nggak tahu, nggak dapat kabar dia kalau Yohanes. Ya. Lanjut. Sebelum masuk Yerusalem, Yesus menyuruh muridnya mencari keledai dan Yesus menemukan keledai sendiri. Coba cek. Nah, pertanyaannya, sebelum masuk Yerusalem, Yesus itu menyuruh muridnya cari keledai atau Yesus yang menemukan keledai sendiri? Coba. Matius. Modelnya bisa diubah, Ustaz. Hah? Yang di TV. Kenapa? Nggak jelas, Ustaz. Maju dong. Nggak mau baca ya? Tadi kalau Ustaz. Minus ya matanya? Minus dia udah. Oh, minus berapa? Belum ada cek, Ustaz. 12 kayaknya dia. Bukan yang kiri minta, yang kanan minjem. Oh, jangan. Agak pertama kita lihat dari Matius 21:1-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Berfage yang Berlage, Berfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Menyuruh 2 orang muridnya, Ustaz. Terus? Di ayat kedua, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terlambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi di sini 2 orang, Ustaz. Menyuruh apa? Menyuruh Yesus 2 orang. Atau Yesus nemu sendiri? Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mencari. Terus lanjut ke Markus. Di Markus 11 ayat 1-7 dikatakan, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem
ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Bethfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh dua orang muridnya. Yang kedua dengan pesan, pergilah di kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Yesus menyuruh dua orang muridnya. Menyuruh. Dengan perintah yang tadi. Menyuruh kan? Menyuruh. Coba, Lukas coba. Lukas 19:28-31. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapat seekor keledai muda terlambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Nyuruh. Yesus menyuruh dua orang. Kompak muridnya. ya, Matius, Markus, Lukas ya. Berarti Ya, kompak ya, berarti sama semua ya. Masih sama semua. Nah, Yohanes. coba cek yang Yohanes. Kemudian kita cek di Yohanes 12 12 15. Yesus didahulukan di Yerusalem. 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 14. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Nah, di Yohanes ini dia menemukan sendiri saat Yesus. Hah? Yesus menemukan anak keledai. Nemu sendiri. Yesus nggak nyuruh, nggak Bukan. nyuruh muridnya cari keledai kan? Bukan, dia menemukan seekor keledai muda. Menafsirkan atau salah. Wah, ayat 14 tuh. Ayo gimana? Kontradiksi nggak? 3 lawan 1. Matius, Markus, Lukas kompak nih, semuanya sama ya. Nyuruh kan? Ya, menceritakan bahwa Yesus menyuruh muridnya untuk cari keledai. Yohanes nemu sendiri, nggak nyuruh kan? Kadang lihat gini kan bingung, Ustaz. Ini sebenarnya seperti hal sepele sebenarnya. Tapi kalau dibaca dengan teliti dan disandingkan begini, dijejerkan gitu ya, kelihatan kan bedanya kan? Iya kelihatan, maksudnya bingung itu kalau kita dialog sama mereka, nanti suatu waktu kita nyebutkan pendapat kita, dibilang jangan nafsir. Tapi ketika kita nyebut kontekstual, mereka nafsir. Ya, gitu. Ini nyuruh. Ini kan kita nggak menafsirkan, kita hanya menyandingkan. Iya. Kita jejerin nih empat-empatnya nih dengan topik yang sama nih. Iya. Ternyata kan kelihatan tuh yang saya beri warna merah kan? Iya, makanya Di Yohanes nggak ada, Yesus menyuruh muridnya gitu. kalau kita ajukan pasti mereka tafsirkan nanti. Itu masih bingung. Ya kan? Iya. Kontra ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. 60. Bibel. Nah, sekarang gini. Apakah keledai yang ditunggangi Yesus itu dialasi? Nah, coba ayo baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini sama seperti yang tadi nih. Matius, Markus, Lukas kompak. Iya. Yang di Yohanes nggak kompak nih. Iya. Coba di Matius 21:7 dikatakan, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dialasi. Dialasi. Iya. Markus 11:7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Sama saat Dialasi Dialasi, ya. Ustaz. Lukas. Lukas. Lukas 19:35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dialasi, masih sama. Dialasi ya. Nah, Yohanes coba. Yohanes 12:14. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis. Nah. Dialasin nggak? Langsung Langsung naik. naik ya? Nggak ada alas-alasan. Sebenarnya kalau ngeliat begini apa sebenarnya? Kalau kita bisa lihat gini, hal-hal kecil seperti ini banyak perbedaan, ya. Jadi kira-kira sebenarnya gimana ya? Kalau banyak hal-hal yang berbeda,
sebaiknya kan kalau gitu kan yang dimasukkan ke dalam Bible kan satu aja ya. Satu yang paling lengkap gitu kan. Harusnya ya. Cuman masalahnya yang Yohanes coraknya itu berbeda dengan yang 3 itu. Iya. Matius, Markus, Lukas. Betul. Karena corak dan gayanya berbeda. Gimana? Berarti mereka kan harusnya memilih antara gaya sinoptik Matius, Markus, Lukas atau gaya Yohanes yang dimasukkan dalam Bible. Betul kan? Tetapi yang di gayanya yang sinoptik itu mereka menceritakan dari mulai silsilah ya, yang Matius dan Lukas. Kalau yang Yohanes nggak ada silsilah. Yohanes kebanyakan di teologinya gitu. Begitu digabungkan, nah begini jadinya. Yang kecil-kecil jadi berbeda gitu. Ya mungkin buat saudara-saudara kita yang Kristen mungkin hal seperti ini nggak penting ya. Sepele lah, ini mah nggak penting lah, ini nggak merubah iman gitu istilahnya. Itu ukuran kitab suci sebenarnya. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke dalam standar yang disebutkan kitab suci, ini bisa merusak kesucian sebuah kitab gitu loh. Oke. Berikutnya. Tuh, masalah Yesus naik keledai itu dia naik sendiri atau ditolong gitu. Nah, ini coba beda. Coba cek kan sepele kan, tapi kita lihat coba bedanya. Coba saja di Matius 21:7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Tidak ada ditolong karena Yesus naik sendiri. Lanjut. Markus 11:7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Langsung naik, Ustaz. Lukas. Lukas. Lukas 19:35, mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Nolong. Ditolong. Yohanes. Yohanes 12:14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Langsung naik, Ustaz. Langsung naik. Ini hal begini kan gimana ya? Yang tadi Matius, Markus, Lukas sama, Yohanes beda. Sekarang Di sini Yohanes bisa sama dengan Yang coraknya Matius dan Markus, yang di Lukas beda gitu. Coba gimana? Kenapa, Farid? Kenapa? Si Lanu bahasa kuyup dia harus masuk di bawah. Ya udahlah, suruh nunggu aja di bawah. Oke, ya. Kita lihat perbedaan itu ternyata tidak hanya antara sinoptik dan Yohanes, tetapi di dalam sinoptik juga ada perbedaan, di dalam Yohanes sendiri juga kadang ada perbedaan, dan di antara keduanya juga ada perbedaan, di antara kedua gaya gitu maksudnya. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat keledainya ada berapa, gitu. Coba baca. di Matius 21:2, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." 2 ekor keledai. Ya, 2 kan? Ya. Oke, kemudian pada Markus 11:2 dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Satu. Ya. Selanjutnya di Lukas. Di Lukas 19:30 dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda terlambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawa kemari." Seekor keledai, cuma 1 ekor keledai. Yohanes. Langsung aja lah, Yohanes. Yohanes seekor keledai, Yohanes 12:14, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Jadi naik apa seekor keledai? Seekor keledai aja. Seekor. Jadi perbedaannya di mana? Kok malah Matius sekarang yang beda? Hah? Matius sekarang yang beda. Matius kan 2 ekor kan? Iya. Gimana tadi? Tadi ada yang Matius, Markus, Lukas sama semua, Yohanes beda. Terus ada Yohanes sama Matius, Markus sama Lukas beda.
Ini sekarang giliran Matius yang beda sendiri gitu ya. Ini keledainya satu, kan ekornya dua. Oh gitu. Kan ekornya aja. Oke, Nafsir lagi. lanjut ya. Nah, ini kita bicara yang masalah Yudas Iskariot nih. Siapa yang membeli sebidang tanah yang disebut tanah apa namanya? Tanah darah kalau tanah tukang periuk. Coba dibaca. Ini Matius. Matius 27:3-7. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. 4. Dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. 6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. 7. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Jadi yang beli tanah itu siapa? Yang melihat imam-imam kepala. Imam-imam kan? Imam-imam. Coba cek di Markus. Di Markus di Markus kisah para rasul pasal 1 ayat 16 sampai 18. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menganggap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memberi sebidang tanah dan upah kejahatannya. Ia lalu jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Siapa yang beli tanah? Yudas. Kontradiksi nggak? Sangat. Matius, imam-imam, Yudas. Sorry. Ini sebenarnya kolomnya bukan Markus, sorry. Ini kisah para rasul, sorry ya. Jadi itu salah ya. Sebentar. Kisah para rasul. Ini saya ganti nih. Kisah Pasal para 1, rasul. 16 sampai 18. Oke. Ya, kisah para rasul ya. Ya. Yang beli tanah Yudas. Di Matius beli tanah Imam-imam kepala kan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini yang terkenal nih. Bagaimana Yudas mati? Cek. Kita bandingkan dengan kisah para rasul juga yang ada di Matius. Coba baca yang Matius. Matius 27:5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Gantung diri. Yang kisah para rasul. Kisah para rasul 1 ayat 18-19. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Kok bisa? Ini kontradiksi ini mau udah populer lah ini di mana-mana. Ada yang disatukan orang saya. Ya, ada yang kalau jawaban dari mereka tuh kadang-kadang bilang Yudasnya tetap gantung diri, talinya putus gitu. Pas putus Yudasnya jatuh, perutnya terbelah gitu. Kalau dari sokodera ada yang beda lagi kalau nggak salah. Dari atas dia jatuh, habis itu tergantung di pohon. Nyangkutnya di pohon, jadi tergantung. Oke, ini jelas ya. Ini udah lama diperdebatkan lah. Memang nggak bisa dipersatukan ini. Oke, lanjut ya. Bonus. Kalau yang bonus ini bonus permasalahan terjemahan. Nanti kita bikin satu sesi sendiri ya mengenai terjemahan. Oke, nah ini juga populer juga nih. Jam berapa Yesus salib dan jam berapa Yesus wafat? Ayo, langsung aja baca dah.
Matius 27:45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lanjut. Jadi itu jam berapa? Jam 12. Sebelum Jam 12. ya kan? Ya. Berarti apa nih? Sebentar. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi. Kira-kira jam 3. Jadi berarti ini kita bisa memahami bahwa Yesus disalibkan sebelum jam 12 gitu kan? Karena dari jam 12 sampai jam 3 baru Yesus mati. Kan gitu. Berarti Yesus disalibkan sebelum jam 12 dong? Iya. Kalau bicara masalah Karena mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berarti Yesus salibnya sebelum jam 12. Baru mati jam 3. Betul nggak? Nanti bisa dicek ayat-ayat sebelumnya. Nah, sekarang di Markus coba. Markus 15:25, jam 9 ketika ia disalibkan. Kemudian Markus 15:34-37, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kalau di 15:25 katanya jam 9 Zat. Nah, jadi kurang lebih berarti sama lah dengan Matius ya. Artinya Yesus sudah disalibkan sebelum jam 12 gitu ya. Nah sekarang di Lukas coba. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Lukas tidak mencatat jam penyaliban Yesus, tapi di Lukas 23 ayat 44 sampai 46, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus disalibkan sebelum jam 12. Ya, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Ya. Gitu. Oke. Nah sekarang di Yohanes coba kita cek. Di Yohanes 19 ayat 14 sampai dengan 15. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Nah, berarti jam 12 sudah disalib belum? Jam 12 belum disalib. Nah, itu kan? Ya kan? Itu masih persiapan orang-orang. Kira-kira jam 12 Pilatus saja masih nanya tuh ke orang-orang Yahudi. Iya. Gitu kan? Jadi ada beda kan? Beda banget. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang apakah Yesus naik ke surga setelah mati di atas kayu salib? Nah, coba kita cek di Lukas. Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, dia katakan ini kepada salah seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Oh. Berarti hari dia disalib tuh. Dia mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti naik ke surga nggak tuh? Surga, Firdaus. Coba cek di Yohanes. Yohanes 20:17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, ini Yesus katakan ini setelah dia bangkit, ya menurut kisah di Yohanes. Jadi pada waktu itu Yesus sudah ke surga apa belum sebenarnya? Belum diangkat gitu kan? Belum. Nah, Sebab aku belum apakah pergi. ini kiasan di Lukas? Kira-kira. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan kiasan dong. Apakah ini kiasan? Itu kan kata langsung. Kutipan langsung. Apa namanya? Seruan langsung. Ya, kita nggak usah menafsirkan, tapi kita hanya nanya apakah yang Lukas ini kira-kira kiasan, gitu aja. Oke? Mungkin boleh katanya.
Nah, dua orang penjahat yang disalib bersama Yesus, itu yang menghina Yesus satu orang atau dua orang? Langsung Matius. Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi, berapa orang yang menghina Yesus? Dua orang yang menghina Yesus. Dua orang. Terus Markus? Markus 15:32, belah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita melihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Berapa orang? Dua set. Dua ya. Oke, sebentar. Ini saya yang... Kok ini kepotong nih berarti ini? Sebentar. Nah, ini. Oke. Di Lukas 23 ayat 39 sampai 41, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Hanya satu yang menghina." Satu aja yang menghina. Satu. Iya. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Lagi pula pertanyaannya kan gini. Apakah penulis-penulis Matius, Markus, Lukas itu saksi mata langsung di tempat penyaliban? Ternyata bukan. Ternyata tidak gitu. Jadi ditengarai ketiga penulis ini adalah mereka hanya menerima kabar yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun gitu. Makanya bisa beda-beda nih. Ada yang bilang menghina dua, ada yang bilang yang menghina cuma satu gitu. Bahkan yang Yohanes malah nggak tahu dia. Gitu ya. Jelas ya ini ya. Oke, lanjut ya. Kuburan orang suci terbelah dan mayat-mayat orang suci bangkit dan menemui keluarga mereka. Nah, coba kita cek. Di Matius itu ada cerita pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kemudian pada waktu Yesus bangkit, kuburan orang-orang suci terbuka dan mayat-mayat orang suci bangun dari kuburnya dan berjalan-jalan ke Yerusalem menemui orang banyak. Kita cek. Yang di Markus, Lukas, Yohanes nggak ada cerita. Silakan dibaca coba yang Matius. Matius 27, 51, 53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada orang banyak. Oke, ya. Coba di Markus. Ada nggak cerita itu? Nggak ada. Markus 15:38, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tidak ada orang kudus Ada ya? yang telah meninggal bangkit dia. Nah, Markus 15. sekarang gini, permasalahannya gini. Kenapa hanya di Matius yang cerita ini? Kenapa di Markus, Lukas, Yohanes, kenapa nggak cerita? Kira-kira, ya, kita tahu yang namanya sejarawan abad pertama yang populer, namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus tidak pernah menceritakan ada kejadian mayat-mayat bangkit dari kubur masuk kota Yerusalem. Heboh nggak kira-kira? Heboh. Satu aja kuburan di Bekasi, ada yang keluar dari kubur, heboh nggak Bekasi? Viral. Viral nggak? Viral. Pasti viral. Nah ini kuburan, kuburan-kuburan, artinya banyak kuburan. Dan banyak orang kudus yang meninggal itu bangkit. Jadi artinya apa kalau udah meninggal? Hantu bangkit. Namanya apa kalau udah meninggal bangkit? Zombie. 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 Masuk ke dalam kota Yerusalem. Ya. Nah, yang saya baca ada beberapa ahli perjanjian baru yang menanggapi cerita ini. Satunya tuh kalau nggak salah siapa ya? Mike Licona. Mike Licona itu salah satu apologet Kristen juga. Dia mengatakan bahwa ayat ini sebagai laporan yang aneh gitu. Strange report gitu. Ya.
Terus kemudian ada lagi ahli perjanjian baru yang sangat populer, William L. Craig. Ya, William Craig ya, William L. Craig apa William C. Craig itu? Saya lupa. Dia mengatakan bahwa hanya orang-orang konservatif yang percaya dengan cerita seperti ini gitu. Konservatif. Berarti selama ini konservatif. Ya. Nah, Flavius Josephus nggak pernah cerita. Ahli-ahli perjanjian baru juga meragukan kisah ini. Ya, kemudian kalau ini kan berarti kan menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian nih. Kalau orang-orang yang sudah mati bangkit nih. Paulus yang menulis begitu banyak surat ya ke jemaat-jemaat dia, harusnya dengar nggak berita ini? Harusnya iya. Harusnya. Kalau Paulus dengar berita ini, harusnya dia bisa khotbah dong ke jemaatnya dong, atau paling tidak dimasukkan dalam surat-suratnya dong. Tuh bukti ada kehidupan setelah kematian dengan bangkitnya orang-orang mati dari kubur gitu kan, masuk ke dalam kota gitu kan. Paulus nggak pernah cerita kejadian ini gitu. Nggak pernah Paulus menceritakan di dalam surat-suratnya. Ya. Jadi artinya apa? Kisah ini kenapa cuma ada yang di Matius gitu? Ada yang pernah pelajarin nggak nih? Belum. Perlu ini. Ternyata kisah ini sama persis dengan yang disebut dengan Festival Antesteria. Festival Antesteria itu adalah festival yang dirayakan oleh orang-orang pagan di Yunani, yang memperingati bangkitnya orang-orang mati masuk ke dalam kota. Jadi itu cuma festival doang. Dia masih itu nanti. Karena portalnya pas lagi festival kan. Dan itu adalah festivalnya orang pagan. Ya. Jadi saya boleh dong nanya, kebetulan nggak kalau ini pagan gitu? Gospel ini? Karena mirip Jangan dong, kisahnya. Atau artinya gini? Berarti kan ada kemungkinan gospel itu sebenarnya sudah disusupi oleh kebudayaan pagan. Bisa jadi. Gitu ya? Setuju? Nah, Kalau kami ditanya setuju. loh, tapi kan kita bisa buktikan. Iya, secara konteks. Kita bisa buktikan secara sejarah ada yang namanya Festival Antesteria. Kemudian secara teologis, Bapak gereja nggak pernah ngajarin, sejarawan nggak pernah memberitakan, kemudian rasul yang yang istilahnya dijadikan dasar iman mereka, Paulus tidak pernah mengajarkan gitu. Tapi kalau izin menanggapi, Ah. kalau sekiranya tadi terkait tidak ada Paulus menceritakan di surat-suratnya apa segala macam, mungkin mereka bisa jadi diam, mentok-mentoknya diam. Tapi kalau misalnya yang tadi dari sejarah itu dengan apa festival Antesteria orang pagan, pasti mereka bilang, Allah itu kebetulan aja sama, pasti gitu ulang-ulang gitu kebetulan, aja. ya. Pasti gitu. Iya, iya. Kalau bilang kebetulan nggak apa-apa, kita harus terima. Oh gitu ya. Ya, kita harus terima. Iya. Ya. Allah itu kalian aja. Kalau cuma satu kebetulannya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kepercayaan dari mistis di Mesir yang menceritakan bahwa Osiris itu darah dan tubuhnya dilambangkan dengan anggur dan roti, kok sama dengan di Yohanes 6 ayat 51 sampai 54? Kata Yesus, inilah tubuhku dan inilah darahku, makanlah dan minumlah supaya engkau mengingat aku. Barang siapa makan dan minum tubuhku akan memperoleh hidup yang kekal. Kok sama dengan yang di Osiris gitu? Persis ya. Osiris yang di Mesir juga begitu. Tubuhnya dilambangkan dengan roti, darahnya dilambangkan dengan anggur. Yang makan roti dan tubuh dan darah Osiris yang dilambangkan roti dan anggur akan memperoleh hidup yang kekal. Kebetulan nggak? Orang kan cuma dua. Kebetulan nggak? Banyak banget kebetulannya. Nah, itu baru 2. Dan masih banyak yang sama. Nanti terakhir dia izin, udahlah saya izin ada aja buat anak sekolah. Nah, di dalam iman Kristen juga dikatakan Yesus mati kan dan bangkit dari ketiga. Yesus turun ke dunia orang mati, ya. Kemudian dia bangkit dari ketiga. Di Sumeria ada yang namanya Dewi Inanna. Dewi Inanna juga diceritakan dia turun dari surga, masuk ke dalam dunia orang mati, dan hari ketiga dia bangkit. Kebetulan nggak tuh? Ketebulan itu. Hah? Ketebulan. Dan masih banyak yang lain. Oke, ini baru hanya salah satu aja. Ya, lanjut ya. Iya, salahnya. Oke, nah
Di atas kayu salib, Yesus diberi anggur campur apa? Nah, coba baca. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Matius 27:34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Anggur campur empedu. Nah, di Markus. Markus 15:23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Campur mur, Ustaz. Murmur. Terus Lukas. Lukas 23:36, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Anggur apa? Anggur asam. Anggur asam. Yohanes. Yohanes 19:29, di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Anggur apa? Anggur asam. Anggur asam. Jadi yang salah anggur asam atau anggur campur mur atau anggur campur empedu. Waduh, 3 model. 3 Beda ya? beda. Nah sekarang tabir bayi suci terbelah dua itu sebelum atau sesudah Yesus mati? Coba dibaca. Di Matius. Matius 27:50-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, terbelahnya sebelum Yesus mati apa sesudah Yesus mati? Lalu ia menyerahkan nyawanya. Sesudah, Ustaz. Sesudah ya? Coba di Markus. Di Markus dikatakan, Markus 15 ayat 37-38, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sesudah. Sesudah Yesus mati. Iya. Di Lukas. Di Lukas 23:44-46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, mati dulu baru terbelah apa terbelah dulu baru mati? Di Lukas. Sebelumnya dia terbelah dulu. Terbelah dulu baru mati. Iya. Jadi yang salah yang mana? Dialah salah. Saya terus Kontradiksi kan? Di Yohanes nggak ada. Berikutnya, di manakah perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus berada saat Yesus disalib? Coba lihat, cek yang di Matius. Matius 27:55-56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Maju dikit kalau nggak kau baca. Untuk bacanya melayani susah dia. banget kayaknya. Di mana di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jauh, Ustaz? Hah? Dari jauh. Jauh-jauh. Oke, terus yang Markus? Kalian kok nggak mau jadi Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Dari jauh. Terus yang Lukas? Lukas 23 ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dari jauh. Nah, coba cek Yohanes. Yohanes 19:25 dan 6. Dan dekat salib Yesus berdiri. Coba bacanya yang enak dikit gitu. Enggak, bacanya kok jadi kayak gimana ya? Kayak Baca yang enak dikit. orang ada jedanya tuh kalau pas ketemu koma gitu. Jangan nggak ada koma berjeda gitu. Ini kadang-kadang komanya pun Mana komanya itu setelah ibunya. Jangan, dan dari dekat salib ya nggak ada koma kok ada jedanya. Pakai makrot sudah. Kamu bisa aja. dukung Ustaz. Coba. Dan dekat salib. Tuh kan, koma. Mana komanya? Dan dekat Mana ada koma? Dengan koma tadi Ustaz. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara nggak ibunya. ada koma ada jeda. Oh, kalau itu nggak masalah. Maria, istri Klopas dan Maria
Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihinya, gua masuk. Di belakang ada yang aku, Ustaz. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Asik. Jadi dari dekat apa dari jauh? Dari dekat salib. Lu nyontek aja. Ini ada yang gol dikit. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih. Dari 4 gospel ini yang kita mau cari perbedaannya itu kan perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus itu pada saat Yesus salib itu berada dekat atau jauh gitu kan? Kira-kira dari keempat gospel ini dengan ayat-ayat yang sudah ditampilkan ini, kira-kira ada lagi nggak kontradiksinya? Selain dari wanita-wanita itu berada dekat salib atau dari jauh? Kira-kira apa lagi kontradiksinya? Apa coba? Jeli nggak kalian? Jadi Ustaz. Coba. Ini lagi menjadi Ini Ustaz, apa namanya? Apa? Jumlah perempuan. Jumlah perempuan. Oke, terus coba. Jumlah perempuannya itu jelas. Ini Selain jumlah perempuan? Ustaz. Apa coba? Oh, itu orang yang disebut. Itu ini enggak yang di Lukas enggak ada, Sat. Yang Ibu Maria. Hah? Ada orang-orang yang beda-beda di situ. Nama-namanya? Iya. Oke. Di Lukas itu enggak ada yang ada, Sat. Kalau di Lukas kan malah nggak disebutin nama-nama perempuannya kan? Iya, itu beda Ustaz. Tapi ada yang mencolok lagi satu sebenarnya. Salome, Sat. Apa Salome? Di Markus pakai Salome, Sat. Hah? Salam. Ya kan? Coba. Ibu. Ibu apa? Ibu apa? Apa tuh? Ada yang mencolok Ustaz. Apa coba? Itu ya perempuan dari kayak untuk melayani dia. Mana? Bukan. Oh, bukan. Salah. Kalau nama-nama wanita itu oke lah, istilahnya disebut dengan wanita-wanita yang dekat Yesus. Ya ada yang nyebutan namanya, ada yang enggak. Ada yang jumlah perempuannya beda juga. Itu murid Ustaz. Tapi ada satu yang mencolok nih, dari 4 ini ada satu yang mencolok nih sebenarnya nih. Bukan. Dan ketika Yesus melihat Murid kan pada kabur. itu ada muridnya tapi Murid mana? Yang mana? di Yohanes. Yohanes. Murid yang dikasihinya. Iya. Kalau dari literasi Kristen sendiri, murid yang dikasihinya itu bukan hanya Yohanes. Bisa Maria Magdalena, bisa Lazarus. Itu juga murid yang dikasihi. Bahkan Maria Magdalena itu kalau di Gospel Filipi yang di Nag Hammadi Library itu adalah murid yang paling dikasihi, yang sering dicium di bibirnya. Oh, sayang itu tandanya. Nah, coba lihat dari 4 kisah ini, 4 ayat ini, yang paling mencolok apanya kira-kira? Selain daripada dari dekat atau dari jauh? Oh iya, Ustaz. Ada yang paling mencolok. Itu kan dari jauhnya semua kuningnya. Ini Yohanes juga kuning, itu Lukasnya nggak kuning. Enggak loh, bukan itu. Yang saya lihat itu. Nih ya, setelah ini saya tampilkan. Sebentar. Yang dari Yohanes 2 yang kuning. Oh, jangan-jangan saya belum masukin ke dalam PowerPoint yang ini nih. Oh, jangan. Nih, perhatikan. Di Matius, Markus, Lukas, ada nggak tertulis ibunya Yesus? Nggak ada. Di Yohanes ada? Ada. Yesus berdiri ibunya. Adanya ibu Yakobus. Nah. Beda kan? Oh ya. Kenapa di Gospel Sinoptik yang 3 itu tidak ada ibunya Yesus? Adanya ibu Yakobus ya, Ustaz ya? Nah, hanya di Yohanes yang ada ibunya Yesus. Tuh lihat, Ketika Yesus melihat ibunya, gitu. ya kan? Ini masih basah bajunya. Dia yang basah lalu, Ustaz. Oh, lalu yang basah. Betul nggak? Betul, Ustaz. Matius, Markus, Lukas nggak ada ibunya Maria ibunya Yesus di dekat salib. Cuman di Yohanes yang ada ibunya. Ya. Oke, lanjut. Nah, apakah mayat Yesus diberi minyak dan rempah-rempah sebelum dikafani?
Langsung baca Markus. Di Markus 15 ayat 46-47 dikatakan, Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Tidak. Enggak? Tidak ya? Tidak. Oke, di Yohanes. Yohanes 19 39-40 juga Nikodemus datang ke situ. Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 katik beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi? Ya, Dirempahi. Oke, beda ya? beda. Lanjut. Kapan wanita-wanita membeli rempah-rempah untuk mengurapi Yesus? Coba, ini hanya ada di Markus dan Lukas nih. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyemangki Yesus. Meminyaki Yesus. Kapan mereka belinya? Setelah hari Sabat. Di Lukas? Lukas 23:55. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Lukas 24:1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Sebelum apa sesudah? Hari Sabat? Sebelum. Sebelum. Beda nggak sama Markus? Ya, beda lah. Beda ya? Satu setelah, satu sebelum. Oke. Selanjutnya. Nah, kapan wanita-wanita itu pergi ke kubur Yesus? Coba langsung Matius. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu menjelang menyingsing fajar. Markus 16 ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Setelah matahari terbit, Ustaz. Matahari terbit. Ya. Sama nggak sih menyingsing fajar sama setelah matahari terbit? Jangan ada kata menjelangnya lagi. Beda ya? Beda, Ustaz. Lanjut ya. Nah, sekarang apa alasan wanita-wanita itu ke kubur Yesus? Langsung di Matius. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Jadi nggak ada alasan apa-apa ya? Nggak ada alasan. Nggak ada cerita mau meminyaki atau mau apa gitu ya? Nggak ada. Coba di Markus. Ini Markus 16:1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Oh, ada tujuannya, Ustaz. Ada ya? Meminyaki, Ustaz. Meminyaki. Diminyaki, Ustaz. Sekarang di Lukas. Di Lukas 23:55, dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. 23:56b. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka untuk meminyaki Yesus. Ya. Ya, terus Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tidak ada alasan karena mayat Yesus itu diberikan rempah-rempah. Ya. Jadi kan beda-beda, ada yang punya alasan, ada yang enggak gitu kan. Berikutnya. Siapa yang pergi ke kuburan Yesus pada hari Minggu pagi? Coba kita cek. Siapa aja nih orangnya nih yang ke kubur nih? Langsung di Matius coba. Matius 28:1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Oh, Maria, San. Terus? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria. Oke. Di Markus? Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
Jadi ada siapa aja? Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Nah, lanjut Lukas. Lukas 24:10. Perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Oh, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus serta perempuan-perempuan yang lain. Oh, banyak juga sih ini. Beda kan? Ya di Matius nggak ada Yohana, di Matius nggak ada Salome. Ya, coba di Yohanes coba. Di Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena sendiri, Ustaz. Cuman Maria Magdalena doang kan? Dia sendiri aja. Beda-beda ya. Oke, lanjut ya. Sewaktu mereka atau wanita-wanita itu, ini ada wanita tuh. Sewaktu mereka ke kuburan Yesus, apakah batu kuburan itu sudah terguling atau belum? Langsung di Matius coba. Matius 2:82. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Oh, lo. Digulingkan dulu, Ustaz. Terus ini Markus. Markus 16 ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, jadi datang-datang udah nggak ada kan batunya, udah Datang-datang terguling, udah kan terguling batunya. batunya. Di Lukas juga langsung lanjut ya Lukas. Lukas 24 ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Itu Ini udah kan? sudah terguling. Yohanes. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Nah, ini kelihatannya kan semuanya hampir sama ya. Tapi kalau kita lihat di Matius nih, coba kita cek di Matius 28 ayat 2 coba. Bentar. Atau kita cek di Bible supaya nanti kita buktikan bahwa itu pada saat mereka datang batunya belum terguling, baru terguling oleh malaikat gitu ya. Malaikat memberikan batu terus duduk di atasnya. Sebentar. Oh, ini saya cuman taruh satu ayat ya. Oh. 282. Nah, nih. Oh, berarti sebelumnya. Matius 28:2. Nah, lihat nih. Di Matius 28 ayat 1 dan 2 nih. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi pada waktu Maria Magdalena datang, batunya udah terguling belum? Belum. Harusnya belum dong? Belum. Karena pada waktu mereka datang baru ada gempa bumi, baru malaikat Tuhan turun, baru batu itu digulingkan gitu kan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ini kan beda kan? Oke, lanjut ya. Ya. Saat mereka ke kubur Yesus, apakah ada gempa bumi? Nah, langsung Matius coba. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Gempa bumi ya. Gempa bumi. Coba kita cek di Markus, Lukas, Yohanes ada nggak gempa bumi? Gak ada, Zat. Lah iya. Semuanya nggak ada, cuma yang ada Matius saja. Matius suka gitu sama gempa bumi kayaknya. Waktu Yesus disalib ada gempa bumi. Waktu Atau mungkin dia oleng, Ustaz. Jadi rasanya waktu wanita-wanita datang juga ada gempa bumi gitu ya. Ya kita mungkin nggak usah baca semua lah. Yang jelas di Markus, Lukas, Yohanes tidak ada gempa bumi ya. Oke, lanjut. Nah, siapa yang mereka lihat di kuburan Yesus? Coba langsung di Matius. Matius 28 ayat 2 sampai 5. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang
ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Siapa yang dilihat? Seorang malaikat. Markus. Markus 16:5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Seorang muda. Ya, seorang muda ini mungkin malaikat ya. Mungkin. Ya kan? Terus di Lukas? Sementara di Lukas 24 ayat 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. 2 orang. 2 orang. Mungkin malaikat juga. Gitu Mungkin karena kilau-kilau jadi kira 2, Ustaz. ya. Ya artinya ini orang, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, malaikat semua lah ya. Di Matius kan juga seorang malaikat kan? Iya. Masalahnya bukan ini malaikat atau orang gitu. Jumlahnya tuh ada 2 orang, ada 1 orang. Ya. Di Yohanes 2 orang malaikat kan? Iya. Oke. Kalau dibilang seorang muda atau 2 orang masih bisa ditafsirkan sebagai malaikat lah ya. Kalau di Matius dan Yohanes jelas-jelas menyebutkan sebagai malaikat. Tetapi yang jelas Yohanes menyebutkan 2 malaikat, Matius menyebutkan 1 malaikat. Ya, di Markus menyebutkan 1 orang muda, di Lukas menyebutkan 2 orang. Gitu. Ya, ini kan udah beda-beda semua kan? Gitu. Kita bisa nerima, oke kalau orang itu malaikat gitu. Karena malaikat Jibril pada waktu menemui Sayyidah Maryam juga kan berbentuk manusia kan, menjelma menjadi manusia yang sempurna gitu. Iya. Betul kan? Ya kita bisa menerima kalau mereka bilang orang itu malaikat gitu, oke gitu. 1 orang atau 2 orang gitu. Berarti jumlahnya kita. Ya. Nah tadi yang itu tadi ada lanjutannya, oke. Nah malah kalau yang di Yohanes itu selain malaikat juga mereka melihat Yesusnya. Nih kalau kita lihat Yohanes yang berikutnya nih, ayat berikutnya nih. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mungkin mukanya setelah bangkit berubah gitu ya. Kata Yesus dan seterusnya. Berarti pada saat mereka datang ke kubur itu, ada 2 orang malaikat dan ada Yesusnya juga di Yohanes. Di Matius, Markus, Lukas gak ada Yesusnya gitu. Berikutnya. Diperintahkan kemana murid-murid Yesus sewaktu di kuburan Yesus. Nah, kita cek coba di Matius. Matius 28 ayat 5-7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Lalu mendahului kami ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Lanjut. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahunya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi disuruh kemana? Ke Galilea. Coba di Markus. Markus 16:67. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Janganlah takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Kemana? Galilea. Azannya. Stop dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi selanjutnya Matius sudah, Markus sudah. Nah, sekarang Lukas coba. Lukas 24 5-7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?
Yang keenam, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yang ketujuh, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Oke, jadi nggak disuruh kemana-mana ya. Nggak disuruh kemana-mana, Ustaz. Nah, sekarang Yohanes siapa? Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai 17. Yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Waduh, Tuhannya diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sedangkan yang ke-14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang ke-15, kata Yesus kepada ibu, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Terus, Mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi." 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Yang ke-17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Tidak disuruh kemana-mana, Ustaz. Nah, jadi di Matius, Markus disuruh ke Galilea. Di Lukas dan Yohanes tidak disuruh ke mana-mana kan? Beda nggak? Beda sekali. Beda ya? Sangat beda. Lanjut ya. Lanjut, Ustaz. Bolehkah Yesus disentuh sebelum diangkat ke Bapa? Coba di Matius. Di Matius boleh, Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, memeluk kakinya berarti disentuh kan? Sentuh. Yohanes. Di Yohanes tidak boleh. Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allah dan Allahmu." Di Yohanes 20 ayat 27 boleh. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Itu Thomas suruh pegang jarinya. Berarti boleh ya? Boleh. Giliran Maria Magdalena mau pegang nggak boleh? Boleh. Mungkin karena perempuan Bukan murid. Oke ya. Jadi Matius bilang boleh. Di Yohanes bilang ada yang nggak boleh, ada yang bilang nggak boleh. Beda-beda semua ya. Beda-beda versi mereka. Oke, sekarang di mana Yesus pertama kali menampakkan diri setelah kebangkitannya? Langsung aja di Matius. Matius 28:16 dikatakan, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu." Kemana tuh berarti? Ke bukit di Galilea, Ustaz. Markus. Di Markus 16:14 dikatakan, "Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya." Ternyata di Yerusalem, di Markus. Yerusalem. Di Lukas. Bagaimana dengan Lukas? Lukas 24 ayat 33-37 mengatakan, "Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, 'Damai sejahtera bagi kamu.'" Di Yerusalem. Ternyata di Lukas Yerusalem sama dengan yang ada di Markus. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Yohanes 20 ayat 19 mengatakan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di Yerusalem, Ustaz. Ya, beda-beda ya. Apa namanya? Markus, Lukas, Yohanes kompak nih di Yerusalem. Matius beda sendiri kan? Matius kenapa di Galilea?
Lanjut ya. Nah, ini sekarang gini, coba nih dilihat nih. Tanda-tanda Yesus artinya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ya. Coba di Yohanes 2:11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu berarti tanda pertama kan? Tanda pertama. Sekarang lihat nih, Yohanes 2:23. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dan dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tandanya yang diadakannya. 1 atau 2? Apa banyak? Tanda-tanda. Banyak Sat. Banyak ya? Terus yang di Yohanes 4:54. Yohanes 4 ayat 54. Dan disitulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Perhatikan. Ini Yohanes 2:11, Yohanes 2:23. Ini Yohanes 4:54. Ini kan harusnya kan berurutan ya. Iya. Coba. Kok yang Yohanes 2:11 itu tanda pertama, Yohanes 2:23 itu tanda-tandanya sudah banyak. Yohanes 4 Yohanes 4:54. tanda kedua. Kok tanda kedua lagi? Mundur lagi kan udah banyak. Gitu. Lupa ya. Ya. Waduh. Yang berikutnya, kemana engkau pergi? Nah, ini kita lihat nanti ayat ini. Coba Yohanes 13:36. Yohanes 13:36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Nah, katanya apa? Kemana? Ini di sini di ayat ini berarti kan Simon Petrus sudah bertanya nih ya. Sudah bertanya kepada Petrus kan? Yesus. Coba di Yohanes 14:5. Yohanes 14:5. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Nah, ini yang ngomong siapa? Thomas. Pada Yesus. Thomas sudah nanya kan ke Yesus kan? Yesus. Sekarang kita cek Yohanes 16:5. Yohanes 16:5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Yesus bilang tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku gitu. Lah Petrus sudah nanya, Thomas Simon sudah udah nanya. Aduh. Kok Yesus bilang, Tapi di sini katanya nggak ada yang nanya gitu saya. kok tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana aku pergi gitu. Coba gimana? Jangan-jangan Yesus lupa. Zaki kayak orang bingung Zaki. Jangan-jangan Yesusnya lupa, Ustaz. Yesus lupa kalau ada yang nanya. Apa Yesus lupa udah pernah tanya sama Petrus sama Thomas? Jadi, Terbuka. kalau bukan Yesus yang lupa, Simon Petrus dan Thomas yang berbohong. Nah, Saya nungguin ini tadi. loh, sekarang di Yohanes 13, Petrus sudah nanya ke Yesus. Yohanes 14:5, Thomas sudah nanya ke Yesus. Kok di Yohanes 16 ayat 5 kok Yesus bilang, kenapa tidak ada seorang pun dari kamu yang bertanya kepadaku gitu? Mungkin dia sambil bawa Simon Thomas di belakangnya. Kenapa kalian nggak nanya kan gitu? Ya kan? Oke, udah habis. Alhamdulillah. Ya, Bible. Kalau yang bonus-bonus itu nanti ya, nanti kita bikin satu sesi sendiri khusus untuk permasalahan terjemahan di dalam Bible dibandingkan dari beberapa versi. Nanti kelihatan banget bedanya. Macam-macam. Ada yang nama tempatnya beda, ada yang jumlah tahunnya beda, ada yang umurnya beda, ada yang nama orangnya beda, gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita selesaikan sampai di sini. Berikutnya, nanti setelah ini berarti kita pindah ke kontradiksi yang dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, ini yang 4 gospel sudah selesai. Nanti kita akan pindah ke kontradiksi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, keseluruhan Bible gitu ya. Apa mungkin nanti kita sebelum masuk ke itu kita masuk ke dalam itu dulu, yang permasalahan terjemahan dulu. Boleh ya? Diselingin ya. Supaya nggak bosen kali ya. Iya, boleh juga. Oke, nah sebelum kita akhiri ada yang mau ditanya? Ini bukan lebih ke pertanyaan, cuman nanti minta tanggapan Ustadz juga. Iya. Kemarin saya juga ada menjumpai seorang yang dia Protestan. Dia kalau bisa dibilang cukup dalam juga karena dia tahu tentang, saya nandain dia dalam tentang Protestan karena dia tahu pencetus Protestannya Martin Luther kan gitu. Oke. Nah, jadi ketika saya sampaikan, saya cuma minta tanggapan ke dia juga terkait yang saya sampaikan juga dijelaskan. Ini Yesus disalib gitu. Ini oknum-oknumnya gitu. Oknum-oknumnya ini berdosa apa berjasa itu pertanyaan yang saya. menyalibkan. Iya, Nah, gitu terus kan. kata dia? Nah, sampai pada akhirnya kan iblis gitu ya. Kata dia berdosa.
Tapi kan kalau nggak ada mereka, Yesus nggak disalib. Diam dia. Ya juga ya gitu. Pada akhirnya dia bilang, ya kita akan ada di dalam kitab dikatakan kita harus beriman kepada yang goib gitu katanya ujung-ujungnya gitu. Terus apa ininya? Apa korelasinya? Korelasinya. Iya. Jadi dia percaya aja gitu katanya gitu. Ya pada akhirnya dia bingung. Setelah bingung, kemarin ada juga konsen mau ngajak ke ateis, ujungnya pengen ke ateis dia. Ya, terus. Nah, jadi mungkin orang-orang yang seperti ini gimana menurut Ustadz untuk menyadarkannya? Dia kan satu sisi udah kita buat bingung nih. Tandanya kan udah ragu dengan, bukan kita buat bingung ya, cuman kita buat kembali kepada fitrah manusia kan gitu. Yang rasional, bukan yang irasional. Menurut Ustadz ketika dia sudah mulai pikirannya untuk kembali rasional sehingga dia bingung ketika dihadapkan dengan yang irasional itu langkah selanjutnya kira-kira apa Ustadz? Kita hadapkan kayak gitu kan. Berarti gini, dia berarti sebenarnya dia sudah tidak bisa menjawab. Iya. Ya, betul. Iblis, Yudas, Imam Yahudi, Bingung Pilatus, tentara Romawi itu berjasa atau berdosa karena bertabrakan dengan teologis mereka. Iya. Mereka harus percaya bahwa Yesus itu menebus dosa mereka dengan cara mati di atas kayu salib. Betul. Tetapi caranya menebus dosa dengan mati di atas kayu salib itu kan harus dibantu sama orang. Yang ngebantu siapa? Ya itu dari iblis sampai tentara Romawi. Mereka mau bilang berdosa, tapi kalau nggak ada mereka nggak ada penyalipan. Mereka mau bilang berjasa, masa iblis mau dimasukkan surga gitu kan? Nah artinya logika itu, akal sehat itu tidak masuk ke dalam teologisnya mereka. Makanya akhirnya mereka akan bicara, ya kita tetap harus beriman segala macam, tidak bisa menyatakan secara tegas iblis sampai tentara Romawi itu berjasa atau berdosa. Nah, kalau ditanya langkah selanjutnya, ya langkah selanjutnya kita harus memperkenalkan agama Islam sebagai agama yang paling logis gitu. Atau sebagai agama yang paling rasional. Kalau mengenai yang namanya iman, itu adalah hal yang berbeda dengan akal. Walaupun nanti pada akhirnya akan bisa jalan ya. Bisa jalan bareng, tetapi yang namanya akal dan iman itu sesuatu yang berada pada jalur masing-masing. Betul. Kalau kita bicara iman itu kan kita kan berarti percaya kepada sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Betul. Atau kepada sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak dapat menaruh akal. Ya, tidak masuk akal. Ya. Tetapi nantinya pada waktu kita mengimani sesuatu, dasarnya harus dengan akal dulu. Betul. Ya, yang pertama akalnya dulu nih. Kalau imannya tuh nanti, itu berarti nanti urusan Sang Pencipta gitu. Contoh misalnya mengenai Isra Mi'raj. Bisa mengimani secara ilmu pengetahuan? Belum bisa, karena ilmu pengetahuan manusia masih terbatas. Sampai detik ini ilmu pengetahuan manusia belum bisa membuktikan kejadian Isra Mi'raj itu bagaimana caranya dan bagaimana sistemnya gitu. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an atau di dalam Islam kita hanya mengetahui Nabi diisrokan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya dengan buruk. Ya, benar, Masjidil Aqsa. Tapi dari Aqsa ke Sidratul Muntaha dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Caranya bagaimana? Belum ada yang bisa menjelaskan. Manusia, ilmu pengetahuan manusia sampai sekarang baru bisa sampai ke apa? Paling kuantum mekanik. Kuantum mekanik itu baru menjelaskan apa? Ya paling baru hanya menjelaskan lompatan-lompatan yang itu semuanya masih berada di dalam langit pertama gitu. Boro-boro gitu langit kedua, manusia saja belum bisa melihat atau menyentuh langit pertama. Belum bisa buktikan jadi. Belum bisa. Keluar dari galaksi kita aja belum. Sedangkan galaksi kita itu baru seperti butiran debu di dalam langit pertama. Ada videonya itu. Nah, ya. Jadi kalau kita mau bicara iman, memang itu iman adalah sesuatu yang kita harus pegang untuk sesuatu yang kita tidak bisa lihat atau untuk sesuatu yang memang belum bisa dijelaskan. Betul. Tetapi dasarnya karena iman itu sebenarnya sudah artinya gini, sudah ada bukti-bukti lain yang bisa diterima akal sehat dalam agama itu. Makanya iman itu akhirnya kita harus pegang gitu. Jadi akalnya dulu nih. Kalau akalnya kita sudah bisa pegang, imannya kita harus pegang dengan akal, ya kita pegang dua-duanya. Tapi kalau mereka kan nggak, imannya di depan, akalnya nanti nih, belakangnya gitu ya. Nah jadi langkah selanjutnya ya kita harus bisa mengenalkan agama yang rasional gitu, rasional atau logis gitu. Contohnya, misalnya dari ayat-ayat sains yang ada di dalam Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam yang ternyata sudah terbukti pada zaman sekarang.
Kita cuma tinggal tanya aja. Kalau memang Islam itu bukan agama yang rasional atau logis, bagaimana ceritanya seorang nabi yang ummi bisa tahu tentang hal itu? Dan jauh ya jangka waktunya. 1400 tahun yang lalu. Iya, gitu. bukan hal yang dekat. Terbuktinya baru sekarang. Iya. Nah, itu salah satu jalan. Tapi kalau misalkan saya arahkan, misalkan ini berhubungan dengan salib ya, penyaliban. Bisa nggak saya katakan sama, maksudnya kita arahkan ke Islam juga, tapi terkait, jadi begini loh, kami sebenarnya sangat memuliakan Yesus, gitu, dari segi Nabi. Nah, beginilah cara memuliakan. Kita jelaskan dalam versi Bisa. gitu, Bisa. kan, Ya itu jalan berikutnya kalau menurut saya. Kalau saya lebih suka masuk lewat sains. Karena kita sekarang hidup dalam zaman sains. Ya kan? Kita sekarang sedang hidup dalam zaman sains. Segala sesuatu sekarang bisa diikuti oleh orang atau manusia yang hidup zaman sekarang karena sains. Nah, antara sains dengan sesuatu yang belum ada sesuatu gap ya. Gap antara kita dan sains itu baru manusia itulah yang disebut dengan maha kuasa yang belum bisa dicapai oleh sains gitu loh. Nah, kalau saya lebih suka melalui sains. Ketika sains nggak bisa mencapai lagi ya. Nah, ketika sains belum bisa mencapai, nah itu berarti udah keiman gitu. Berikutnya, kalau kita mau mengenalkan Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada nabi-nabi yang menyampaikan satu pesan yang sama, itu juga bagus. Begitu juga di dalam Quran, kita memuliakan nabi-nabi, kita juga memuliakan Sayyidah Maryam sebagai ibu Isa Al-Masih, bahkan sampai ada satu surat yang diberi nama Maryam. Bukti Islam memuliakan. Nah, itu juga bukti. Bukti yang lain masih banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, semuanya dimuliakan dalam Quran. Bahkan Nabi Musa disebutkan jauh lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim juga lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa pun juga jauh lebih banyak disebutkan. Nabi Muhammad cuma 4 kali disebutkan. Nabi Muhammad cuma 4 kali. 3 dengan nama Muhammad, 1 dengan nama Ahmad. Jadi itu artinya sebenarnya kita juga harus bisa membuktikan bahwa di dalam Quran itu selain daripada kita memuliakan nabi-nabi yang diutus, ya, juga kita bisa menyampaikan nabi-nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu semuanya mulia, satu. Kedua, juga mereka menyampaikan pesan yang sama. Semuanya pesannya sama. Nggak ada pesan yang beda. Kalau kita bandingkan dengan Bible, ya, khususnya di dalam Perjanjian Lama, bahkan juga boleh kalau kita mau selektif lagi dengan pesan-pesan Yesus di dalam Perjanjian Baru, semua pesannya sama. Yesus hanya mengulang pesan dari Nabi Musa. Iya, betul. Di Markus 12:29. Yesus hanya mengulang pesannya Nabi Musa. Dari mulai Nabi Musa dan sebelumnya, semua pesannya sama. Tuhan itu Esa gitu. Iya, sembahlah Tuhan Allah itu. Jadi boleh juga begini. Di dalam kita berdialog dengan saudara kita yang Kristen, yang pertama kita harus lakukan, kita cari persamaannya dulu. Iya. Nah, ya. Ta'ala kalimatin sawa. Nah, persamaannya cari yang sama. Setelah yang sama, baru sebisa mungkin kita tunjukkan kesalahan mereka dengan cara yang paling halus dan dengan cara yang mengajak mereka masuk ke dalam nalar mereka gitu. Betul. Gitu sih kira-kira ya sebenarnya. Lakukan, udah mecah sih ragu dia. Selebihnya setelah itu semua kita sudah lakukan, selebihnya dia mau menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Betul. Itu bukan ranah kita lagi. Kita nggak boleh memaksa. Ayo kamu harus masuk Islam. Kalau kamu nggak masuk Islam, kamu berarti orang yang tidak bernalar. Nggak usah. Nggak usah begitu. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja kalau menurut saya. Iya. Ini seperti itu. Ada lagi? Alhamdulillah. Cukup ya? Cukup. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Din?